audience. Saya Haidar Bagir. Nantikan saya di 105.8 Light FM. Every Friday on Light is Beautiful. Light is Beautiful with Haidar Bagir. Peraih The Best CEO 2008 versi majalah SWA. Special on March. Light is Beautiful. Here to share and care. Light is Beautiful. Brought to you by Speedy. Speed that you can trust. Untuk berinteraksi, kirim SMS ke Flexi Light di 70701058. Kini sudah ada Speedy Multispeed dengan 7 paket pilihan kecepatan akses yang berbeda. Paket mail, chat, family, load, game, eksekutif, dan paket bis. Khusus area Jabodetabek, biaya bulanan Speedy Unlimited mulai 125.000 per bulan. Makanya cepat-cepat aktifasi pakai Speedy Multispeed. Informasi hubungi layanan Telkom 147. Surprise your mind. With hot news. Yang barangkali kita harus angkat topi ya adalah bagaimana masyarakat di Australia ini, terutama di daerah Victoria, begitu tinggi semangat solidaritasnya sehingga dalam waktu yang relatif sangat singkat telah terkumpul hampir $100 juta. Habis itu, ada teratak besar. Kita makan yang hebat-hebat, sambal ladu dan lain sebagainya dalam keadaan dingin. Public issues. Berbahagialah negara yang punya pahlawan. Tahu-tahu dijawab, tidak. Lebih berbahagia negara yang tidak pernah memerlukan pahlawan. Jadi dia itu yang disebutkan Gemah Ripahloh Janawi itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi negaranya tenang. And many more. Kalaulah meletus gunung Sibaya, alamat Medan menjadi arang. Kalau ku tahu hatiku nak rusak, tidak ku tolak pinangan orang. Listen to Postcard from Melbourne. Monday 7 to 8 a.m. with Nuim Hayat from Radio ABC Australia. Live on 105.8 Light FM. The one and only. The best hit station. Postcard from Melbourne. Sponsored by Farmaton Formula. Multivitamin untuk stamina, daya tahan, dan konsentrasi. Temukan rahasia hidup sehat dan sukses dalam Farmaton Formula dengan kandungan multivitamin dan mineral komplit. Dilengkapi ginseng G115 dari Korea yang sudah teruji klinis. Dengan Farmaton Formula setiap hari, stamina terjaga, daya tahan kuat, kerja pun jadi lebih konsentrasi. Feel the difference. Feel Farmaton. Hasil riset Farmaton Lugano Swiss. Baca turun pakai. Anytime. Anywhere, you are entering the slow zone. 105.8 Light FM. Light FM, the one and only. The best slow hit station. You can enjoy 24 hours with 105.8 Light FM. Light FM. Live streaming on www.litefmjakarta.com. Provided by Central Online. The best slow hit station. 105.8 Light FM. 105.8 Light FM and Sony Music presents the album you've been waiting for. Light FM The Album, Will You Marry Me? Will you marry me? Menampilkan 20 hits love song terbaik. Whitney Houston, Celine Dion, Sade Adu, Toni Braxton, Rick Astley, The Bangles, Bibo Bryson, Air Supply, and many more. Light FM The Album, Will You Marry Me? The only dream that mattered had come true. Will you marry me? In this life, I was loved by you. An eternal With bonus track, Yofi Emino. Janji suci, satu untuk selamanya. Dengarkanlah kesungguhan ini. Light FM The Album, Will You Marry Me? Get it now, CD and cassette in store near you. Produksi 105.8 Light FM and Sony Music. anytime.
anywhere. You are entering the slow zone. 105.8 Light FM. Light FM, the one and only. The best slow hit station. You can enjoy 24 hours with 105.8 Light FM. Light FM. Live streaming on www.litefmjakarta.com. Provided by Central Online. Welcome to the new 105.8 Light FM. Light FM. Welcome to the new 105.8 Light FM. The best local station. 105.8 Light FM. 105.8 Light FM. Broadcasting live from the 19th floor of Menara BTN, Jalan Gajah Mada number 1, Harmony Central, Jakarta. 105.8 Light FM. Telephone number 633-2703. fax number 634-2707. Sold message service. 081-880-158. Marketing department. 525-7892. Welcome to the new 105.8 Light FM. The best slow hit station. Or click www.litefmjakarta.com. The first anniversary of Light FM. The best slow hit station. Love at first love. Berproses menuju kesejatian diri. Bersama Siwo Agus Hidayat. This is Light FM. The best slow hit station. 104.8 Light FM, the one and only best slow hit station. Kita jumpa lagi di Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama saya Dave Emerald dan juga teman sharing kita Siwo Agus Hidayat. Kita sapa dulu Siwo. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hai, malam Jumat ini. Baik, kita sekaligus ini ya namanya kita terima 3 penelpon dan kita akan bacakan 3 SMS borongan ya Siwo ya. Ya. Baik, penelpon yang pertama silakan di 0213913554. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan Ibu? Dengan Ibu Ii dari Bekasi. Ibu Ii Bekasi, silakan. Suaranya kecil. Halo, selamat malam Siwo. Selamat malam. Assalamualaikum. Suaranya jauh. Halo. Yuk. Begini Siwo, saya mau tanya mengenai kesabaran. Adakah hubungannya sabar itu dengan organ tubuh kita? Itu bisa saja. agak keras? Halo? Apakah hubungan bisa agak keras? Adakah hubungan antara sabar dengan organ tubuh kita? Terima kasih. Itu saja, baik, terima kasih. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah hubungan antara kesabaran dengan organ tubuh kita? Itu Ibu Ii. Penelpon yang kedua silakan di 3913554. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih Pak? Dengan Anto Subur. Silakan Anto. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya Siwo. Jika ibu bapak kita beragama Islam gitu Siwo, apakah kita terlahir dengan otomatis Islam? Itu aja Siwo. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jika ibu bapak Islam, apakah kita terlahir otomatis Islam? Penelpon yang ketiga silakan di 3913554. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan Bapak? Dengan Ade. Pak Ade di mana? Ciledug. Ciledug, silakan. Ini juga jauh. Iya, kecil banget Bu. Silakan, nggak apa-apa. Siwo. Langsung saja Pak Ade. Siwo, pertanyaan saya nih. Nanti dibantu ya Mas. Iya, iya. Dari mana kita harus memulai proses kesejahteraan diri itu? Dari mana harus memulai proses kesejahteraan diri itu? Dan apa saja kendala yang sering dihadapi? Dan apa kendala yang dihadapi? Nah, satu lagi apa Bu udah pernah ada varian tulis gitu buku? Oke. Dan di mana ada dapat? Iya, baik. Terima kasih Pak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Siwo tadi mendengarkan 2 pertanyaannya? Enggak. Ya? Enggak. Dari mana harus memulai menuju kesejahteraan diri itu? Dari mana? Terus? Dan kemudian apa saja kendala-kendala yang sering dihadapi untuk menuju kesejahteraan diri itu? Ya. Ketiga, apakah Siwo pernah menulis buku? Dan kalau memang bukunya sudah ditulis, di mana harus mendapatkan bukunya? Begitu Pak Ade di Ciledug. Nah, baiklah sekarang kita beralih ke SMS di 081880101058. Dari Asep di Karawang, katanya mohon sharingnya Siwo mengenai kewajiban sebelum dan sesudah menikah. Kewajiban? Sebelum dan sesudah menikah. Kemudian Agus di Jakarta Timur, Siwo di mana keberadaan khalifah di dalam diri? Di mana? Keberadaan khalifah di dalam diri kita, letaknya di mana? Dan tugasnya apa? Khalifah dalam diri. Kemudian Jeki di Tangerang, Siwo, taubat itu konkretnya seperti apa sih? Gitu. Taubat itu konkretnya seperti apa? Jeki di Tangerang. Itu 3 SMS yang saya bacakan. Silakan Siwo diborong saja semuanya. Jadi SMS-nya 3 ya? Iya. Terakhir Mas Jeki di Tangerang. Iya. Sudah saya ambil semua, sebenarnya monggo. Ya, monggo, monggo. Light audience, kita masuk pada sesi borongan. Dari Mbak Ii tadi, adakah hubungan sabar itu dengan tubuh kita? Kita mengambil yang tadi, sabar itu saya pahami sebagai konsisten terhadap kebenaran dalam posisi apapun, suka duka, sehat sakit, kaya miskin, dipuji ataupun dicela, di seluruh di seluruh geliat kehidupan kita selalu dibutuhkan kesabaran, dan orang yang sabar dia akan bersama Tuhan. Apakah berhubungan dengan tubuh kita? Ada sih hubungan, tapi hubungan jauh, bukan hubungan dekat. Kalau hubungan dekat, ya dengan spiritual kita, dengan hati kita. Karena sabar itu berimbit dengan nurani. Nafsu, dia itu meronta-ronta, tidak mau kalau diajak sabar. Kita kan tahu, dan kita kayaknya sudah sering membahas, nafas itu dia punya karakter kedirian, maunya sendiri, semau gue. Jadi kalau dia dibatasi dengan kebenaran, itu dia sering meronta, kecuali nafsu yang sudah terdidik oleh nurani. Dia akan patuh dan menyatu terhadap nurani, sehingga apa yang disukai nurani disukai juga oleh nafas itu. Apa yang dicintai oleh nurani dicintai juga oleh nafas, sehingga suara nurani dan nafasnya sudah sama. Nah, maka karena nurani itu suka, cinta terhadap kesabaran, terhadap konsistensi terhadap kebenaran, maka nafasnya akan enjoy saja untuk sabar, dan sabar itu adalah sebuah keindahan. Itu yang lebih terkait kita dengan sabar, itu hubungan dekat. Nah, kalau terhadap tubuh kita itu ada hubungan jauh. Dalam rangka kita mengikuti sang komandan, yaitu nurani kita. Nurani kita kan komandan. Enggak di atas komandan, tapi panglima. Nah, panglima itu pada saat dia ingin memerintah fisik kita, itu melalui sang komandan, yaitu melalui mekanisme kontrol otak, melalui saraf-saraf otak. Nah, tergantung bagaimana, apakah dua panglima dalam diri kita ini sudah bisa menyatu dengan kesabaran.
Atau nafsu kita belum terdidik sehingga dia selalu saja inginnya meronta terhadap aturan-aturan kebenaran yang terkait dengan kesabaran itu. Ya. Kalau fisik kita itu hanya akibat dari bagaimana sang panglima itu bersikap dan kemudian dia memerintahkan kepada sang komandan, yaitu melalui mekanisme otak kita dan dari saraf kontrol yang ada di otak kita, fisik kita diperintah oleh dia. Jadi fisik kita itu hanya berposisi sebagai prajurit saja. Dia mau disuruh apapun mau. Kakinya suruh melangkah ke tempat yang baik, ya mau. Suruh melangkah ke tempat yang buruk, ya mau. Tergantung siapa yang jadi komandan. Dan komandan yang ada di otak kita itu diperebutkan oleh dua panglima yang ada di hati kita, yaitu nafas dan nurani. Manakala nafas sudah terdidik dan sudah menyatu sehingga menjadi pribadi yang utuh, yang terdengar suara nurani sama dengan suara nafasnya, wah, ya sudah, kakinya akan merupakan praktek dari kesabarannya. Tangannya merupakan praktek kesabarannya. Seluruh indranya adalah praktek kesabarannya. Jadi kalau ditanya, adakah hubungan sabar dengan tubuh kita? Ada sih hubungan, tapi hubungan jauh, bukan hubungan dekat. Mas Anto di Cibubur, jika orang tua kita Muslim, apakah kita terlahir otomatis Islam? Ya, saya menggarisbawahi kata Islam ini. Islam sebagai ketundukan atau Islam sebagai identitas. Kalau Islam sebagai identitas, iya. Kalau orang tuanya Muslim, ya anaknya ikut kepada hukum-hukum keislaman, identitas. Tetapi kalau Islam dalam makna biasanya disebut lupa saya makna generiknya, mungkin begitu ya, maaf bahasanya agak konyol ini. Jadi makna generik dari Islam itu adalah ketundukan makhluk kepada Khalik, ketundukan makhluk kepada sang Khalik. Maka apapun itu disebut sebagai taslim. Nah, kalau Islam dari sudut pandang ini, ya setiap makhluk itu taslim, karena dia tunduk kepada undang-undang sunatullah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayi yang lahir, setiap bayi yang lahir, kalau dilihat dari makna generiknya, ya kan anak itu lahir karena patuh terhadap hukum sebab akibat, patuh terhadap hukum sunatullah. Ya, dia taslim. Tapi bukan dalam makna taslim yang identitas tadi. Nah, kalau dikaitkan dengan identitas, oh ini seseorang ini Muslim atau bukan, dalam makna identitas agama, nah, itu pintu masuknya adalah dua kalimat syahadat, gitu kan? Pintu masuknya adalah syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Ya. Nah itu ya ndak mesti. Kadang-kadang orang tuanya Islam, tapi anak-anaknya non-Islam. Kadang-kadang orang tuanya non-Islam, anak-anaknya Islam, Muslim maksudnya. Nggak mesti. Saya pernah punya sejarah dalam hidup saya. Pada saat saya umur 22 tahun, itu baru muncul sebuah pertanyaan. Kenapa saya Muslim? Siapa sebetulnya yang menghendaki saya ini Muslim? Kenapa saya tidak Kristiani? Kenapa saya tidak Buddhis? Setelah saya usut ke belakang, mengusut diri saya sendiri, oh ternyata saya jadi Muslim itu bukan karena saya sendiri, tapi karena pengaruh
pengaruh lingkungan saya, khususnya dari orang tua, kemudian keluarga, kemudian tetangga, teman, sekolah, ya karena juga di masyarakat saya itu dekat sekali dengan musola misalnya. Dari lingkungan itulah yang membentuk saya menjadi Muslim. Saya membayangkan seandainya lingkungan saya kecil itu adalah lingkungan Kristiani, ya saya akan beridentitas agama Kristen. Saya menjadi orang Kristiani. Nah, kemudian pada umur 22 tahun itu muncullah sebuah gugatan terhadap diri. Kenapa saya Muslim? Siapa yang menghendaki saya jadi Muslim? Nah, setelah saya runut ke belakang, ternyata bukan kehendak saya sendiri. Kemudian saya mempunyai istilah bahwa saya belum masuk Islam, tapi saya baru dimasukkan Islam oleh lingkungan saya. Bagaimana untuk masuk Islam? Nah, itu pikirannya mulai bergejolak, mulai tarung itu dengan diri sendiri. Ya, kenapa? Apakah saya harus masuk Islam? Ya, kalau saya harus masuk Islam, harus alasannya jelas dong. Sementara agama yang lain mengatakan benar. Agama A mengatakan kami yang benar. Agama B, C, D, E, F mengatakan kami yang benar. Nah, kalau semua mengatakan benar, kalau saya harus mengambil dan masuk ke salah satunya, saya harus punya alasan yang pasti. Kenapa saya memilih ini? Gitu. Nah, dalam proses itu, ya akhirnya bagaimana mungkin saya memilih tanpa membanding? Nggak mungkin dong. Nggak ada kok memilih yang sebelumnya tidak membanding, itu nggak ada. Kita memilih baju di toko baju itu saja, untuk memilih kita mesti membanding dulu. Ya itu baru baju itu. Temen, nah kita temen milih kok. Tidak setiap orang kita jadikan temen. Oh yang ini nggak masuk kriteria saya, yang itu nggak cocok dengan saya. Saya pilih yang ini deh yang saya jadikan teman saya. Saya kalau mau main itu tidak setiap rumah saya masuki, tapi rumah tertentu yang saya masuki. Milih masalahnya. Itu baru temen. Belum lagi teman hidup, suami istri. Jelas kan? Mungkinkah kita memilih tanpa membanding? Asal jangan pakai konsep barat yang jatuh cinta itu loh. Kalau jatuh cinta itu, nggak milih. Ya tinggal kita nemunya cinta di mana. Sayang sekali konsep itu justru yang merata di masyarakat. Sehingga basic sebuah keluarga itu apa? Saling cinta. Wah, itu semua aturan hidup jadi tidak berlaku. Agama tadi tidak berlaku. Benar salah jadi tidak berlaku. Yang berlaku ya itu, jatuh cinta itu. Ya, pertanyaannya adalah, mungkinkah kita memilih tanpa membanding? Kemudian waktu itu saya punya kesimpulan, tidak mungkin. Memilih itu harus membanding dan kita mempunyai alasan tertentu sehingga kenapa saya memilih ini dan tidak memilih itu. Akhirnya kan harus perbandingan agama. Nah, mungkinkah kita membanding kalau kita tidak memahami masing-masing objek yang akan kita banding? Ya nggak mungkin lagi. Milih A apa milih B? Kita baru tahu A, belum tahu B. Kita sudah milih A. Itu bukan memilih namanya. Memilih harus membanding. Membanding harus memahami objek banding dan mengukur dengan alat ukur yang sesuai dengan objek bandingnya. Setelah ditemukan alasan-alasan spesifik, alasan-alasan utama, saya memilih ini karena ini punya keutamaan lebih dibanding itu. Setelah itu, baru waktu itu saya masuk Islam. Jadi kehendak saya sendiri, bukan kehendak orang tua atau lingkungan. Itu prosesnya itu, munculnya pertanyaan itu baru pada umur 22 tahun. Nah,
Karena saya punya pengalaman seperti itu, saya tidak ingin hal itu terulang pada anak-anak saya. Saya merasa punya kewajiban, anak saya jangan gitu. Mungkin pada saat kecil, bapaknya yang mengarahkan. Tapi pada saat bekal-bekal sudah dirasa cukup, kau harus menentukan nasibmu sendiri, kau sendiri yang akan dan harus memilih jalan hidupmu. Menurut saya waktu itu bahwa kalau kita nyari baju saja milih, agama kok nggak milih, itu namanya spekulasi gila-gilaan. Itu istilah saya waktu itu seperti itu. Dan saya tidak ingin masuk ke pada spekulasi yang gila-gilaan itu. Kalau saya ini mau beli sepatu aja milih kok. Padahal seberapa efek positif dan negatifnya sepatu? Sementara agama nggak milih. Tapi setelah berproses berikutnya, yang saya pilih kemarin itu agama yang ada pada penganutnya. Ternyata sekarang ini kalau mau memilih agama, semua agama sama, baik. Semua agama itu benar. Agama yang agama loh ya, bukan agama yang sudah ditambah kurangi oleh para pengikutnya, bukan. Agama yang agama itu maksud saya ya agama yang dari Allah itu. Karena semua yang datang dari Allah pasti benar, semua agama itu datangnya dari Allah. Maka saya pahami sekarang ini agama yang agama itu semuanya benar. Ya, lain lagi kemudian agama yang sudah berproses dalam 100 tahun sejarahnya, 1000 tahun sejarahnya, sehingga terjadilah begini dan begitu. Itu sudah ada tambahan pengurangan. Ternyata yang saya banding dulu itu adalah agama-agama yang sudah melewati sejarah-sejarah itu, sejarah perkembangannya. Sekarang ya saya lebih konsisten kepada taatilah kebenaran yang difahami sekarang sambil mencari kebenaran yang lebih tinggi, dan berproses kepada kebenaran yang lebih tinggi itu sambil mencari kebenaran yang lebih tinggi lagi dari manapun datangnya. Gitu deh kira-kira. Jadi jika orang tuanya muslim, apakah anaknya otomatis menjadi muslim? Nah, kita bedakan dari dua sudut pandang. Islam dalam makna identitas atau makna generiknya. Kayak gitu, kayak iya. Masuk ke yang lain, Mas Ade di Ciledug. Dari manakah kita memulai berproses menuju kesejatian diri? Mulainya dari tauhid, Mas. Dari way of life negara kita, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Islam mengajari pondasi kehidupan, pondasi agama, pondasi kemanusiaan, pondasi kesuksesan, pondasi segala sektor kehidupan adalah tauhid, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Baru dari sana kemudian kita bisa menempatkan diri sebagai makhluk yang berproses menuju kesejatian diri. Tanpa pondasi tauhid, mohon maaf, Pancasila tanpa sila pertama bukan Pancasila. Agama tanpa tauhid bukan lagi agama. Itu kayaknya. Dari mana? Dari situ. Kendala apa yang sering dihalangi? Kendala kesemauguean egoisme kita. Itulah kendala yang paling besar. Jadi kendala itu bukan ada di luar diri kita, tapi ada di dalam diri kita. Apakah Siwo pernah menulis dan di mana mendapatkannya? Saya bukan hanya pernah menulis, Mas. Sering menulis, tapi belum pernah ada yang dicetak dan diterbitkan. Jadi kalau mau cari tulisan saya, silakan mampir ke rumah. Saya banyak tulisan yang coret-coret juga tulisan. Barusan saya juga menulis pertanyaan-pertanyaan. Maaf, sambil guyon ya. Mungkin kan sudah bikin buku belum gitu ya. Saya bikin buku. Saya punya membudayakan diri meskipun tidak banyak gitu. Setiap saya punya anak itu saya menulis buku. Anak saya ini 4E, maksudnya anak saya dengan istri saya atas kasih Tuhan. Itu ada 4. Jadi saya menulis buku ada 4 judul. Ya, tapi buku itu tidak saya pasarkan karena buku itu hanya untuk kalangan keluarga. Dan itu salah satu bagaimana
Jadi bukan saya komersilkan, jadi tidak dicetak, tidak diterbitkan. Gitu kira-kira. Waktunya makin mepet, masuk ke SMS. Mas Asep di Karawang. Apakah kewajiban pra dan pasca menikah, sebelum dan setelah menikah? Kalau kewajiban yang tidak terpisah antara sebelum dan setelah menikah itu ya kewajiban menghamba kepada Allah, mengabdi kepada Allah, berproses menuju kesejatian diri. Itu kewajiban yang selalu melekat sebelum maupun setelah menikah. Tapi kalau sebelum dan setelah menikah berarti hanya terkait kepada masalah yang berhubungan dengan nikah. Kalau kewajiban sebelum nikah itu dia kewajibannya itu belum terkait dengan orang lain, ya terkait dengan nikah loh ya, bukan orang lain itu maksudnya orang tua atau kakak, adik, saudara, bukan. Karena yang kita masuki itu adalah kotak nikah. Sebelum kita nikah, kita tidak punya kewajiban terhadap pasangan hidup kita. Setelah kita nikah, maka kewajiban itu bertambah. Nah, itu diatur pada kewajiban dan hak suami, kewajiban dan hak istri. Apakah kewajiban suami dan istri yang itu masing-masing secara menyilang juga otomatis merupakan hak suami dan hak istri. Jadi kewajiban suami adalah hak istri, kewajiban istri adalah hak bagi suami. Kalau kedua-duanya itu yang dilantunkan adalah kewajiban asasi, maka keluarga itu akan sangat manis, akan berproses dengan sangat cantik. Tapi kalau yang dimajukan itu hak asasi, bukan kewajiban asasi, yang dituntut itu haknya. Ini kan hak suami, ini kan hak istri, masing-masing menuntut hak. Yang terjadi pasti percekcokan, pertengkaran, tabrakan. Tapi kalau yang dikonsentrasikan itu adalah suami konsentrasi terhadap kewajiban asasi suami, istri juga kewajiban asasi istri, itu hak masing-masingnya otomatis terkait, otomatis terpenuhi. Ya, lagi-lagi sayangnya yang lebih terkenal di masyarakat itu kan hak asasi, bukan kewajiban asasi. Kalau hak dituntut, kewajiban belum tentu ikut. Tapi kalau kewajiban dituntut, hak pasti ikut. Ya sayangnya kita sering overlapping seperti itu. Itu overlapping yang sifatnya internasional. Adanya deklarasi hak asasi manusia. Mestinya sih diikuti dengan deklarasi kewajiban asasi manusia. Kayaknya sih, kali loh. Kira-kira begitu, jadi nanti jawabannya ada di situ. Gitu ya. Dan itu nanti masuk ke ranah fikih, masuk ke ranah hukum praktis. Kayaknya gitu Mas Asep, mudah-mudahan ya bos. Kemudian Mas Agus di Jati Bening, di Jakarta Timur. Di manakah keberadaan khalifah dalam diri? Nah, ini sangat tergantung pada pemaknaan khalifah. Apa maksudnya khalifah? Khalifah itu sepanjang yang saya tahu itu dia pada posisi sebagai arad, bukan jauhar. Dia berposisi sebagai aksiden, bukan substansi. Jadi makna khalifah ini tidak bisa berdiri sendiri. Tapi dia akan bermakna pada saat dihubungkan dengan pokoknya, sumbernya. Khalifah Allah misalnya gitu ya, Khalifah Rasul, sehingga ada Khalifatullah, ada Khalifatul Rasul, ada Khalifatul Ummah. Jadi kata khalifah itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus menempel pada substansinya. Cat itu tidak berfungsi kalau tidak menempel pada tembok, tidak menempel pada papan gitu. Nah, tembok itu sebagai substansinya, cat
itu adalah aksiden. Dalam bahasa teknis disebut sebagai arot. Arot tidak bisa berdiri sendiri. Aksiden tidak bisa berdiri sendiri. Dia bermakna pada saat dia menempel pada substansinya. Nah, khalifah itu yang saya tahu juga seperti itu. Nah, pertanyaannya, khalifah dalam diri, nah itu menjadi rancu. Mungkin yang dimaksudkan adalah pemimpin, mungkin gitu. Di manakah keberadaan di khalifah, dimaknai sebagai pemimpin ya? Padahal yang saya tahu khalifah itu wakil, bukan pemimpin. Khalifah itu wakil. Ada khalifatullah, ada khalifatul rasul gitu. Kita semua diciptakan sebagai khalifatullah. Waduh, usik alon-alon. Saya sudah terjebak ada kalimat itu tentang khalifatullah. Kita ini kan diciptakan sebagai khalifatullah. Apa iya ya? Masa orang seperti saya ini wakil Allah ya? Yang kayak gini nih ya, amburadul ini masa sih? Jadi saya mohon maaf kalau saya rubah khalifah tadi, itu saya ganti saja pemimpin. Di manakah keberadaan pemimpin dalam diri? Saya mohon maaf ya Mas Agus, saya ganti sendiri. Karena kalau saya ikuti kalimat penjenengan, saya nggak bisa memahami. Di manakah keberadaan pemimpin dalam diri saya? Jawabannya ada dalam nurani kita. Nah, nurani bahasa lain disebut sebagai fitrah, bahasa lain lagi disebut sebagai al-aql, atau cahaya yang ada dalam diri kita. Dia tidak pernah padam cahaya itu, tapi dia bisa dilingkupi oleh balut-balut kekotoran, sehingga cahayanya tidak sampai menerangi kepada nafas kita, tidak bisa menerangi otak kita, tidak bisa menerangi diri kita. Apa tugasnya dia? Tugasnya dia memimpin kita. Bahasa teknis yang lebih lagi disebut sebagai Rasulul Batin. Jadi utusan Allah yang ada pada diri dan batin setiap manusia. Ya, itu yang saya pahami seperti itu. Jadi di manakah keberadaan pemimpin dalam diri kita? Ini keterkaitannya dengan kedirian ya. Tidak dalam kacamata sosial atau kemasyarakatan, tidak. Tapi kita memandang sudut kedirian. Siapa pemimpin yang ada dalam diri saya? Nurani saya. Dan di balik itu ada backup malaikat, dan di balik itu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita mengikuti pemimpin kita itu, pemimpin masing-masing kita itu yang ada dalam diri masing-masing kita itu, maka kita akan terpimpin menuju kebenaran-kebenaran malakuti dan menuju kepada sumber kebenarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi sering terjadi nafsu kita tidak mau. Dia juga ingin berdiri sendiri dalam kemauan egoismenya, semau gue-nya. Nah, iblis itu bisa masuk hanya melalui nafas itu. Iblis tidak pernah mampu menembus nurani. Dan malaikat tidak pernah mau membimbing kita melalui nafsu kita, tapi melalui nurani kita. Ya, malaikat membimbing kita tidak dengan tidak masuk dengan telinga kita, tidak masuk lewat pikiran kita, tidak masuk lewat mata kita sehingga bisa tampak kasat mata, tidak. Tapi malaikat mempunyai ciri khusus, dia selalu mendidik kita untuk membangun, berproses maju melalui nurani kita. Sementara kebalikan dari itu, malaikat selalu berfungsi merusak diri kita dan masa depan kita melalui nafsu kita dengan bentuk egoisme kita. Kurang lebih seperti itu. Jadi tugas nurani adalah membangun kita. Terakhir, Mas Jeki di Tangerang. Taubat itu konkretnya seperti apa sih? Konkretnya begini. Coba Mas Jeki beli buku diary, buku harian yang bagus, kemudian beli satu ballpoint yang bagus, pena ya, beli pena yang bagus khusus sebagai buku pertobatan, kemudian
kita luangkan 1-2 jam sehari, kita buka buku, kita pegang pulpen, kemudian kita menerawang masa lalu kita. Apakah kesalahan yang kita dapat di situ, kita tulis satu persatu. Setelah itu kita renungi kesalahan itu, kita cari akibat apa efek dari kesalahan itu, dan manakala kita sudah mampu mengambil hikmah dari kesalahan itu, kemudian kita menyesalinya, kemudian kita meminta maaf, kita berjanji tidak ingin mengulangi lagi. Kalau kesalahan itu hubungannya langsung kepada Allah, ya kita meminta ampun kepada Allah. Kalau itu terkait kepada manusia, kita minta maaf kepada manusia. Kalau kita pernah merugikan, maka kita harus memperbaikinya. Kalau kita pernah mengambil, maka kita perlu mengembalikannya. Kemudian kita tinggalkan kesalahan itu, kita berubah kembali kepada jalur yang benar. Kayaknya itu deh. Taubat secara praktis. Kalau kita setiap hari dapat 1 atau 2 kesalahan masa lalu, dan kemudian kita renungi, kita dapat hikmahnya, kita sesali, kemudian kita maaf, kita minta maaf, minta ampun, kita berjanji tidak akan menyentuh kesalahan itu lagi, maka itulah yang disebut dengan taubat. Taubat intinya adalah kembali kepada kebenaran, kembali kepada kesucian, menghilangkan kotoran-kotoran masa lalu dan masa kini. Ya, masa lalu itu bisa jauh, bisa dekat. Ya, kurang lebih seperti itu. Waktunya sudah habis. Saya melonjak kurang lebih sekian menit. Saya mau tanya Mas Dep, saya kena dam apa tidak? Perlu? Bos? Tidur, Bos? Ya, Siwo. Aduh, maaf. Mimpi ya? Iya, terlelap tadi sebentar. Enggak. Bagaimanakah? Oke, sudah cukup? Sudah ada 3 penelpon dan 3 SMS sudah dibahas secara lengkap oleh Siwo. Sudah? Tugas saya selesai? Iya. Saya ditambah lagi tugasnya? Boleh, sampai saya subuh. Mau mundur. Oke. Monggo. Sudah capek ini. Aduh, nggak ada handuk lagi. Handuk? Biasanya ada handuk. Oh gitu. Ini istri saya tidur di sebelah. Biasanya nemenin saya. Untuk ngelap keringat atau untuk mandi itu gimana? Iya, ngelap keringat. Oh gitu. Iya, konsentrasi tinggi. Oh gitu. Energinya berhamburan. Iya. Terima kasih, saya mundur ya. Monggo selesai. Seluruh Light Audience beserta seluruh staf dan keluarga besar Light FM, terima kasih atas semua partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kita dipersaudarakan dalam Tuhan. Wala quwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Light Audience berproses menuju kesejahteraan diri untuk edisi hari ini, Kamis tanggal 14 Mei 2009, bersama saya Dep Emerald dan juga teman sharing kita Siwo Agus Hidayat. Insyaallah kita akan jumpa lagi minggu mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.